Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 518. Dengan kendali atas 7 elemen, ada terlalu banyak taktik pertempuran yang bisa dia gunakan. Selain itu, Tang Wulin merasa seperti itu tidak akan membuat banyak perbedaan bahkan jika dia menggunakan Blue Silver Golden Array-nya pada Gu Yue. Ledakan. Bola unsur lain meledak, memasang ekspresi muram di wajah Yuanen Yehui. Alih-alih menggunakan Devil Titan, dia menggunakan Titan Strength bersama dengan Titan Diamondnya untuk menanggung beban serangan sebaliknya. Itu adalah pertempuran ketahanan. Pada kenyataannya, dia tahu bahwa mereka telah kehilangan kompetisi ini. Ketika Tang Wulin mengambil kekuatan penuh dari serangan yang dia buat dengan Luster Gloom Saint Sword langsung, mereka sudah kalah. Namun, ledakan Gu Yue setelah itu adalah yang tidak dia harapkan tapi dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Dia akan melanjutkan pertarungan. Jika dia bisa bertahan sampai Gu Yue kehabisan kekuatan jiwanya, dia akan menghadapi Tang Wulin dalam pertempuran 1 lawan 1. Dia mungkin masih memiliki peluang melawan Tang Wulin yang terluka. Karena dia memiliki jiwa bela diri kembar, kekuatan jiwanya seharusnya jauh lebih tangguh dibandingkan dengan Gu Yue tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Peringkat kekuatan jiwanya juga harus di atas Gu Yue. Saat kekuatan jiwa seseorang dilanggar melalui penghalang peringkat 40, peningkatannya akan terasa jauh lebih rendah. Dia telah menembus peringkat ke-40 selama hampir setahun sekarang dan hanya di peringkat ke-43. Bahkan saat itu, dia masih dianggap di antara mereka yang mengalami kemajuan cepat dalam kultivasi mereka. Gu Yue baru saja mengalami terobosan, jadi dia seharusnya masih berada di peringkat ke-41. Staf elementalnya adalah keterampilan jiwa keempatnya. Itu, bersama dengan serangan-serangan kuat mungkin cukup untuk menyebabkan Gu Yue mengeluarkan lebih banyak energi daripada Yuanen Yehui. 1-2, 10, 12. Yuanen Yehui sudah didorong kembali ke tepi panggung kompetisi. Namun, serangan elemental Gu Yue masih menyala seperti drum dan tidak menunjukkan tanda-tanda mengalah. Bagaimana kekuatan jiwanya bisa sekuat ini? Ini tidak mungkin. Yuanen Yehui bermata serangga. Penatuakai sudah berada di atas panggung dengan matanya sedikit menyipit. Dia tahu apa yang terjadi. Kekuatan jiwa Gu Yue seharusnya tidak sekuat Yuanen Yehui, tetapi jiwa bela dirinya memungkinkannya untuk menggunakan elemental kontrol. Perbedaan antara dia dan seorang guru jiwa biasa adalah kontrolnya atas unsur-unsur, terutama karena unsur-unsur itu tidak terkait dengan kekuatan jiwa seseorang tetapi sebaliknya, dikendalikan dengan kekuatan spiritual. Basis kultivasi Gu Yue adalah kombinasi dari kekuatan spiritual dan jiwa. Sebagai tambahan, kekuatan spiritualnya lebih tinggi dari Yuanen Yehui sehingga setelah mempertimbangkan semuanya, jelas mengapa dia bisa terus bertarung dengan kekuatan seperti itu. Ledakan. Tubuh bagian atas Yuanen Yehui bersandar ke belakang. Namun kali ini, dia tidak mundur. Dia tidak bisa mundur bahkan satu langkah pun. Jika dia mundur selangkah lagi, dia akan jatuh dari panggung. Herag. Dia melolong marah. Cincin jiwa keempatnya akhirnya bersinar. Dia tidak bisa menang dengan ketekunan semata-mata jadi dia hanya bisa mempertaruhkan kemenangannya dengan pukulan terakhir habis-habisan. Setan Titan. Tubuhnya mengeras saat dia melemparkan tinju yang menghancurkan bola elemental yang menghampirinya. Dia kemudian terus menembakkan meriam udara. Paling tidak, kekuatannya yang meningkat akan memberinya kesempatan untuk menangkis bola elemental Gu Yue. Namun, ini juga saat yang tepat ketika dia melihat Tang Wulin, tersenyum sepanjang jalan saat dia berjalan ke sisi Gu Yue. Sudah cukup, Tang Wulin menepuk bahu Gu Yue. Staf elemental Gu Yue redup dan dia meliriknya sebelum dia melakukan hal yang sama pada Yuanen Yehui. Dia tidak mengatakan apapun kecuali serangannya berhenti. Yuanen Yehui sedikit terengah-engah. Meskipun Titan Iblisnya kuat, itu juga membutuhkan banyak energi. Dia melirik Tang Wulin, berbalik, dan melompat dari panggung kompetisi. Hasil pertandingan sudah diputuskan. Dia tidak mungkin memiliki kesempatan jika dia bertarung melawan dua lawan. Tang Wulin telah memberinya kesempatan untuk menyelamatkan muka. Sorakan terdengar dari sudut kelas 1 di tribun penonton. Orang bisa berpendapat bahwa kemenangan mereka atas kelas 1 di pertandingan tahun lalu dipengaruhi oleh keberuntungan. Namun, mereka telah memenangkan pertempuran hari ini dengan kemampuan mereka sendiri. Kelas mereka memiliki 2 pertempuran berpasangan dan mereka memenangkan kedua pertandingan.
Pertandingan kedua terutama karena pertarungan antara monitor kelas yang membuat Yuanen Yehui kalah. Apa kamu baik-baik saja? Gu Yue bertanya pada Tang Wulin dengan lembut. Tang Wulin mengangguk. Aku baik-baik saja. Esensi darahku bergejolak sebelumnya tapi aku baik-baik saja sekarang. Saat ia terus menyerap esensi Raja Naga Emas, kemampuan penyembuhan dan perlawanannya melihat beberapa perbaikan. Ketika dia terkena Luster Gloom Saint Sword sebelumnya, dia benar-benar merasa seolah-olah isi perutnya terbakar. Namun, esensi darah dalam tubuhnya tenang dalam waktu singkat dan meskipun dia merasa sedikit tidak nyaman, dia baik-baik saja. Apa keterampilan kilatmu itu? Yue Zhengyu tidak tertekan meskipun dia kalah dalam kompetisi. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Dia pergi ke sudut Tang Wulin dan Gu Yue begitu mereka turun dari panggung kompetisi. Dia menguji kekuatan Luster Gloom Saint Sword dengan Yuanen Yehui sebelumnya, dan itu pasti luar biasa. Bahkan Raja Roh Lima Cincin tidak bisa menerima serangan langsung mereka. Namun, Tang Wulin telah menerima pukulan terberat dari serangan itu sendirian. Ini tentu saja adalah melakukan keterampilan jiwanya. Tang Wulin memberinya senyum tipis. Kamu benar-benar ingin tahu. Yue Zhengyu mengangguk dengan paksa. Tang Wulin berkata, aku akan memberitahumu jika kamu mengulang nilai. Yue Zhengyu tertegun. Ulangi nilai. Dia memahaminya di detik berikutnya. Jika dia mengulang kelas 2, bukankah dia akan berubah menjadi siswa kelas 1? Hei, tidak ada yang seperti mengulang di akademi, oke. Kita akan dikeluarkan ketika kita tidak lulus ujian. Tang Wulin tidak mendengar gerutuannya. Bersama dengan Gu Yue, mereka berdua sudah tenggelam oleh sorakan dari siswa kelas 1. Daftar tantangan terakhir untuk pertandingan antara kelas 1 dan 2 melawan kelas 3 yang satu sudah keluar. 3 pertandingan 1 lawan 1, Yuanen Yehui, Wisi Duo, dan Ye Xinglan. 2 lawan 2, Tang Wulin dan Gu Yue. Pemimpin tim 7 lawan 7, Tang Wulin, Wakil Ketua tim Yuanen Yehui, anggota Gu Yue, Xie Xie, Yue Zhengyu, Su Xiaoyan, dan Su Lixi. Kompetisi dijadwalkan pada hari Jumat berikutnya. Yuanen Yehui sebagian besar masih shock. Kehilangan Tang Wulin hanya sekunder. Lagi pula, dia sudah mempersiapkan diri sejak dia pernah kalah darinya. Yang paling mengejutkan dan membingungkannya adalah kekuatan Xie Xie. Jika kekuatan seseorang yang sebenarnya dinilai, Duan Hunxiao dan Ye Xingmo seharusnya tidak menderita kekalahan total. Namun, Xie Xie dan Su Xiaoyan adalah yang mengambil inisiatif selama kompetisi. Penekanannya pada Xie Xie, dia telah membuat terlalu banyak kemajuan, baik itu kecepatan atau pelanggarannya. Saat ini dia tidak bisa lagi dibandingkan dengan dirinya sebelumnya. Bahkan Yuanen Yehui yang berdiri di bawah panggung merasakan tekanan kuat dari panas membakar yang dilepaskan dari serangannya. Dia sudah berubah begitu kuat. Bagaimana siswa kelas 1 meningkat begitu cepat? Petik 1. Iman. Jika Xie Xie tahu tentang pertanyaannya, dia pasti akan menjawabnya dengan kata ini. Justru karena Yuanen Yehui dia sangat rajin bekerja. Hanya ada satu alasan mengapa dia bekerja sekeras ini, dia ingin mengejarnya dengan kemampuan. Dia ingin menjadi cukup baik untuknya. Kamu benar-benar baik-baik saja. Gu Yue bertanya pada Tang Wulin sekali lagi ketika mereka mencapai asrama siswa yang bekerja. Aku baik-baik saja, sungguh. Aku memiliki kulit kasar dan daging yang tebal, bukankah kamu tahu? Ngomong-ngomong, besok liburan, apakah kamu akan pergi ke pagoda roh lagi? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue. Ya, aku tidak benar-benar memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi, aku akan berkultivasi di pagoda roh. Gu Yue mengangguk. Tang Wulin tersenyum, kalian membuat semua orang tertipu. Aku tidak tahu bahwa kamu sudah sekuat ini. Aku beruntung karena aku bukan lawanmu. Jika kamu terus bekerja sekeras ini, jarak di antara kita hanya akan semakin lebar. Petik 2. Gu Yue tidak bisa menahan senyum. Apa yang kamu khawatirkan? Tang Wulin tersenyum. Aku khawatir jika kita menjadi lawan suatu hari yang menentukan, kamu akan mengirim semua gigiku terbang. Gu Yue terkejut, dan tatapannya redup dalam sekejap. Meskipun hanya berlangsung untuk waktu yang singkat, itu tidak luput dari Tang Wulin. Apa masalahnya? Gu Yue menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa. Apa yang kamu rencanakan pada hari istirahatmu? Tang Wulin menjawab. Aku mungkin akan pergi ke kota Do Surga. Aku telah mengumpulkan beberapa paduan langka yang aku tempa dan aku berencana untuk menjual semuanya di sana.
Juga, aku ingin membeli beberapa paduan langka. Aku berharap Paman Master akan mengajariku sesuatu tentang penempaan. Aku akan pergi denganmu, sembur Gu Yue. Hah, tentu. Tang Wulin menatapnya dengan kaget. Sejak awal semester kedua, mereka belum pergi bersama karena semua orang sibuk dengan kultivasi mereka. Sepertinya tidak ada yang punya waktu luang. Gu Yue tersenyum padanya sebelum berbalik untuk berjalan menuju asramanya. Bab 519. Tang Wulin menantikan jalan-jalan kecil mereka ketika dia memikirkan fakta bahwa Gu Yue akan pergi bersamanya. Guru Wu sudah memberinya kartu identitas Mesya. Dia akhirnya bisa mengemudikan Mesya di luar akhirnya. Dia merasa senang hanya berpikir tentang mengendarai Mesya untuk melihat-lihat. Secara kebetulan, dia bisa membawa orang lain bersama dengan Mesya. Tempat kultivasi khusus. Tang Wulin duduk bersila dan ketika cahaya kebiruan samar mengelilinginya, bilah Blue Silver Grass menggeliat di sampingnya seperti ular kecil. Goldsong berbaring diam di sampingnya dengan lekukan kebiruan muncul di tubuh emasnya. Tubuhnya beberapa sentimeter lebih panjang dari sebelumnya dan sekarang lebih dari 1,5 meter panjangnya. Meskipun masih ramping, auranya jauh lebih gelap, dan sisiknya jauh lebih indah dari sebelumnya. Sebagai jiwa roh pertama dan satu-satunya Tang Wulin untuk saat ini, itu dengan cepat membaik bersamaan dengan perbaikan yang dilakukan Tang Wulin di basis kultivasinya. Sebagian dari esensi Golden Dragon King yang diserap Tang Wulin telah berasimilasi dan diserap olehnya. Itulah yang secara bertahap berubah dari menjadi roh-roh yang tidak berguna dan mengalami transformasi positif. Di satu sisi, ia juga memiliki garis keturunan Raja Naga Emas. Ini adalah alasan mengapa penyempurnaan garis keturunan Tang Wulin adalah bagian yang paling penting, meskipun peningkatan cincin jiwa dan kekuatan jiwa Tang Wulin bermanfaat baginya. Setiap kali dia menembus segel dan menyerap esensi Raja Naga Emas, dia juga akan membantu Goldsong berevolusi satu kali. Tang Wulin tahu ini dengan sangat baik, terutama setelah ia berhasil menembus segel keempat. Dalam keterkejutan, Tang Wulin menyadari bahwa kecerdasan Goldsong meningkat pesat. Itu juga lebih langsung dalam komunikasi dengannya. Dalam keadaan normal, roh-roh bisa meminjam kekuatan jiwa tuan rumah mereka untuk melepaskan keterampilan jiwa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa kemampuan mereka tidak akan sekuat guru jiwa, sehingga baik guru jiwa dan jiwa roh biasanya akan bertarung berdampingan. Namun, beberapa perubahan aneh terjadi di tubuh Goldsong. Selain bisa menggunakan beberapa keterampilan jiwa dari Blue Silver Grass dengan kekuatan 50%, itu juga memperoleh keterampilan jiwa garis keturunan yang bisa digunakan sendiri. Keahliannya mirip dengan tubuh naga emas Tang Wulin yang bisa secara instan meningkatkan kemampuan pertahanan tubuhnya saat digunakan. Kemudian akan mengeluarkan energi esensi darahnya sendiri dan setelah habis, ia perlu mengisi sendiri di dalam tubuh Tang Wulin. Peningkatan selera Tang Wulin sebagian besar disebabkan oleh permintaan Goldsong yang lebih tinggi akan esensi darah darinya. Saat ia melingkar di sekitar Tang Wulin untuk menyerap gelombang kekuatan jiwa bersama dengan esensi darah dari tubuhnya, ia tampak lemas saat ia meletakkan kepalanya dengan lembut di paha Tang Wulin. Siapa yang mengatakan ular adalah hewan berdarah dingin? Tatapan yang Goldsong penuh dengan kehangatan, dan sepertinya bersandar pada orang tuanya. Dada Tang Wulin tiba-tiba menggembung, dan saat dia menarik napas dalam-dalam, bilah rumput Blue Silver yang melambai bebas tiba-tiba berhenti bergerak. Setiap bilah Blue Silver Grass memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Seperti Goldsong, Blue Silver Grass dari Tang Wulin terus berevolusi dari peningkatan yang dibuatnya dalam garis keturunan Raja Naga Emas. Tanaman merambat lebih tebal, dan warnanya lebih menawan. Sudah ada sedikit aura agung yang berasal darinya, dan kemungkinan bahwa garis keturunan Raja Naga Emas adalah orang yang mengeluarkan aura agung ini. Ini mempercepat pertumbuhan sistem bela diri jiwa, rumput Blue Silver dan membuatnya memancarkan aura mirip dengan Raja Rumput Blue Silver. Dia terus bernafas selama beberapa menit sebelum perlahan-lahan menghembuskan napas. Terhirup terus-menerus bersama dengan pernafasan lambat adalah bagaimana metode surga misterius mengarahkan ki. Setelah jeda yang lama, dia perlahan membuka matanya, dan itu memancarkan cahaya lembut ketika rumput Blue Silver di sekitarnya diam-diam mundur. Goldsong adalah satu-satunya yang naik ke atasnya dengan keengganan untuk berpisah. Itu melingkar di lehernya dan menyundulkan kepalanya ke pipinya. Itu adalah adegan penuh kasih sayang. Tang Wulin tersenyum tipis. Dia membelai tubuh Goldsong yang cerah, bersih, dan dingin. Manusia dan ular sudah terhubung secara telepati.
Baiklah, kamu bisa tinggal di luar sebentar lagi jika kamu mau. Goldsong menggelengkan kepalanya ke Tang Wulin. Kemudian, cahaya keemasan menyala, dan itu diam-diam meleleh ke tubuh Tang Wulin. Selama proses fusi, itu seolah-olah telah berubah menjadi tato emas di tubuhnya. Itu membekas sendiri secara diam-diam sebelum percikan cahaya yang ditinggalkannya secara misterius memudar. Kemudian, sedikit senyum bisa terlihat muncul di wajah Tang Wulin. Pemahaman antara dia dan Goldsong membaik, dan mungkin sekali mendapatkan kemampuan untuk bertarung sendiri suatu hari nanti. Hanya ketika roh-roh mencapai tingkat itu bisa membantu Tuan Jiwa dalam pertempuran. Baik Yuanen Yehui dan Gu Yue memiliki jiwa roh. Namun, mereka jarang melepaskan jiwa roh mereka karena itu jauh lebih mendukung bagi mereka jika jiwa roh mereka tetap berada di tubuh mereka dibandingkan dengan ketika mereka dibebaskan. Hanya ketika seorang master jiwa mencapai 4 cincin maka kecerdasan jiwa roh mereka akan mulai berkembang perlahan. Jiwa roh juga harus berusia lebih dari 1000 tahun untuk Bud. Jika seseorang ingin roh-roh memiliki kemampuan untuk bertarung tanpa seorang guru jiwa, periode kultivasi yang lebih lama akan diperlukan. Setelah kultivasi berhasil, baru kemudian jiwa roh dapat menjadi perpanjangan dari tubuh Tuan Jiwa. Setelah seorang guru jiwa mencapai ini, itu akan sangat membantu selama pertempuran. Ini adalah seberapa kuat seorang guru jiwa yang merupakan leluhur jiwa 4 cincin bisa. Namun, master jiwa biasa harus mencapai pangkat Raja Roh setidaknya jika mereka ingin jiwa roh mereka dapat bertarung sendiri. Untuk memelihara jiwa roh, esensi darah seseorang harus kuat dan cukup kuat. Ini membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk mendukungnya. Pada saat yang sama, seseorang juga harus memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk mengembangkan kecerdasan jiwa roh. Dalam aspek-aspek ini, tidak diragukan lagi bahwa Tang Wulin memiliki bakat alami yang sempurna. Dia adalah kepala dan bahu di atas yang lain. Cahaya redup berkedip, dan sedikit kedinginan terlihat di wajah Tang Wulin. Dia bergandengan tangan di depan dadanya, dan setiap kali cahaya berkedip di matanya, udara akan sedikit terdistorsi. Kemudian, Blue Silver Grace-nya akan muncul seperti kawanan lebah. Seperti ular panjang, mereka akan melambai tentang tempat budidaya khusus saat mereka mengeluarkan rona emas samar yang membuat pola pada skala mereka tumbuh lebih berbeda. Meskipun dia tidak yakin berapa banyak yang bisa dia lakukan terhadap siswa kelas 3, dia masih akan bekerja keras untuk muncul sebagai pemenang dalam tantangan. Namun, pertama-tama dia akan mengalami kegembiraan mengendarai Meisha. Tang Wulin sangat menantikan perjalanannya dengan Meisha ke Heaven Dow City. Ini adalah pertama kalinya dia mengendarai Meisha untuk bepergian ke tempat yang jauh tetapi dia memiliki Gu Yue untuk menemaninya. Tang Wulin meninggalkan venue kultivasi khusus dan kembali ke asrama siswa yang bekerja. Saat itu masih pagi ketika dia kembali. Orang pertama yang dilihatnya ketika memasuki halaman adalah Xie yang sibuk menyapu lantai. Xie serius dalam penyapuannya dan bahkan tidak melihat Tang Wulin berjalan ke halaman. Saat dia melihat kasih sayang yang mendalam yang ditunjukkan Xie, Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Orang ini benar-benar bisa bertahan. Namun, tidak ada yang yakin apakah ketekunannya benar-benar dapat memindahkan Yuanen. Dengan peningkatan kemampuannya, kepercayaan dirinya seharusnya tumbuh juga. Tiba-tiba, Xie berhenti menyapu dan berbalik untuk melihat Tang Wulin. Kamu awal, bukankah seharusnya kamu berkultivasi untuk waktu yang lebih lama sebelum kamu kembali? Waktu untuk menumbuhkan mata setan ungu baru saja berlalu. Sangat jelas bahwa Tang Wulin kembali langsung setelah membudidayakan mata iblis ungunya. Tang Wulin menjawab, aku akan keluar hari ini, itu sebabnya aku kembali lebih awal. Aku akan pergi ke Heaven Dow City, apakah kamu butuh sesuatu? Xie melambaikan tangannya dan terus menyapu. Apa yang tidak kita miliki di kota Shrek? Aku baik-baik saja. Tang Wulin tersenyum. Dia pergi ke pintu Gu Yue dan memberinya rep ringan. Su Xiaoyan dan Ye Xinglan pasti sudah bangun sekarang karena mereka juga harus membudidayakan mata setan ungu di pagi hari. Tidak ada kekhawatiran mengganggu istirahat mereka. Pintu terbuka, dan seperti yang diharapkan, Su Xiaoyan menjulurkan kepalanya. Kapten, apa yang membawamu ke sini sepagi ini? Ada apa? Tang Wulin tersenyum. Aku di sini untuk Gu Yue. Apakah dia bangun? Ya, datang. Suara Gu Yue datang dari balik pintu. Su Xiaoyan terkikik dan menarik kepalanya saat Gu Yue berjalan keluar pintu.
Ketika dia melihat Gu Yue di depannya, Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut. Rambut hitam panjangnya diikat di belakang kepalanya dengan kuncir kuda, membuatnya tampak muda, bebas, dan bahagia. Gaun panjang sitenya elegan dan tidak memiliki ornamen yang tidak perlu. Dia tampak bersih dan menyegarkan. Gadis muda yang hampir berusia 15 tahun telah tumbuh dan menjadi dewasa dengan indah seiring bertambahnya usia. Gu Yue bukan cantik hebat, tapi dia memiliki temperamen tertentu yang membuatnya sulit untuk memakai jari. Tanpa mencoba, dia memiliki aura kemuliaan dan keanggunan di sekelilingnya. Kamu terlihat cantik hari ini, gumam Tang Wulin lembut. Wajah lembut Gu Yue memerah. Sudah sarapan belum? Dia tahu betapa pentingnya makan baginya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum. Aku datang ke sini untuk menjemputmu pertama. Kemudian, kita akan mengunjungi Tang Sek. Baiklah. Gu Yue mengangguk setuju. Hei, ho, berkencankan. Xie menggoda sampai ke telinga mereka. Terus menyapu lantai kamu. Gu Yue membalas. Sebenarnya, Xie takut padanya. Mungkin, itu karena pemukulan yang diterimanya atau mungkin dia hanya ketakutan dengan ledakan Gu Yue kemarin. Berdiri di depan Gu Yue, dia tidak berani menyombongkan diri. Bab 520. Setelah sarapan, Tang Wulin membawa Gu Yue keluar. Mereka kemudian memanggil mobil Soul Rental dan langsung menuju Tang Sek. Mesia itu terlalu besar, dan itu bukan sesuatu yang bisa disimpan di unit penyimpanan mereka. Pada kenyataannya, sebagian besar mesia yang dimiliki oleh Mesia Master membutuhkan tempat khusus untuk memarkir dan merawatnya. Hanya Master Mesia yang sangat kuat dan kaya yang bisa melengkapi diri mereka dengan jiwa penyimpan yang cukup besar untuk memenuhi mesia. Untuk saat ini, Tang Wulin tidak memiliki jumlah uang cadangan ini, dan itu tidak perlu baginya untuk mendapatkan alat penyimpanan jiwa yang begitu mahal hanya untuk mesia kuning. Mobil tiba di Tang Sek, dan keduanya turun. Aku akan mengambil sesuatu. Lalu, kita akan menuju ke Heaven Dow City. Tang Wulin tersenyum ketika berbicara dengan Gu Yue. Oke, aku akan menunggumu di pintu masuk. Meskipun Gu Yue tidak terbiasa dengan aturan Sekte Tang, jelas tidak pantas bagi orang luar seperti dia untuk memasuki sekte yang bukan tempatnya. Aku akan kembali sebentar lagi, kata Tang Wulin sambil melangkah ke Tang Sek. Pintu depan markas Tang Sekte polos dan memiliki papan bertulisan horizontal yang tergantung di atasnya. Kata-kata bertuliskan, Tang Sekte, memiliki tekstur khusus untuk itu, dan di sudut kanan bawah adalah tanda tangan artis. Bunyinya, Huo Yu Hao. Huo Yu Hao. The Ice Douluo Huo Yu Hao. Jelas, kata-kata ini ditinggalkan oleh orang legendaris yang kekuatannya pernah mengejutkan benua. Saat dia melihat kata-kata, Tang Sek, Gu Yue merasa sedikit bingung. Jika ingatannya benar, Huo Yu Hao harus menjadi orang kuat yang mendirikan pagoda roh. Gu Yue masih tenggelam dalam pikirannya tetapi tiba-tiba, hatinya bergerak. Dia secara naluriah memandang ke langit dan mendengar peluit datang dari dalam sekte Tang. Tak lama setelah itu, dia melihat mesia kuning menembaki langit. Mesia tingginya sekitar 10 meter dan benar-benar tertutup cat kuning. Setelah itu melompat 10 meter ke udara, secara bertahap jatuh dan menuju pintu masuk Tang Sek tempat dia berdiri. Gu Yue mundur beberapa langkah. Jadi, ada juga Master Mesia di sekte Tang. Mesia mendarat dengan kontrol sempurna. Itu tidak membuat suara, sebuah pertunjukan nyata dari keterampilan Master Mesia dalam mengendalikan mesia. Tubuh setinggi 10 mesia itu ramping, membuatnya tampak gesit. Gu Yue juga telah mengambil beberapa keterampilan operasi dan identifikasi mesia dasar di akademi. Dia bisa segera mengetahui bahwa ini adalah mesia yang berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Senjata utamanya mungkin adalah meriam jiwa genggam yang diikat di punggungnya. Meriam jiwanya memiliki panjang lebih dari 6 meter. Itu terpasang di punggungnya dan bisa ditembakkan kapan saja dengan tangan. Kaliber arwah jiwanya sekitar 80 mm, dan itu sudah merupakan senjata yang sangat kuat. Itu bisa melepaskan serangan yang mirip dengan serangan habis-habisan oleh leluhur jiwa dalam jarak 1000 meter. Munculnya Mesia pernah menumbangkan posisi penguasa jiwa di benua itu karena setiap Tom, Dick, dan Harry mampu mengendalikan Mesia. Satu-satunya peringatan adalah bahwa mereka harus memiliki tubuh yang cukup kuat untuk melakukannya. Kemudian,
Penampilan armor perang bersama dengan dukungan yang diterima oleh para master jiwa dari roh-roh memungkinkan mereka untuk melakukan kontrol yang lebih besar dan memiliki kemampuan yang sangat adaptif yang tidak dimiliki manusia biasa. Hanya pada saat itulah mereka mulai mendominasi dunia Mesya untuk sekali lagi, naik ke puncak benua. Secara umum, tidak peduli seberapa kuat tubuh manusia biasa, kekuatan mereka membatasi mereka hanya untuk dapat mengemudikan Mesya kuning. Hanya Tuan Jiwa yang bisa mengendalikan Mesya ungu dan yang di atasnya. Mesya sebelum Gu Yue mendarat dengan ringan sebelum berbalik ke arahnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apa yang diinginkannya dariku? Hei, cantik, ingin naik kapal untuk pergi jalan-jalan bersamaku. Suara elektronik terdengar dari dalam Mesya kuning. Wajah Gu Yue segera menjadi gelap saat dia berbalik untuk pergi. Bagaimanapun, ini adalah pintu masuk ke Sekte Tang. Dia tidak ingin membuat keributan di sini, dan dia tidak akan membiarkan dirinya diganggu oleh Mesya kuning. Pada saat ini, Mesya kuning mengangkat lengan kanannya ke arahnya untuk menembakkan sinar cahaya kemasan. Gu Yue tidak pernah menyangka bahwa dia akan diserang oleh Mesya ini tanpa diberi banyak peringatan. Dia membelakangi Mesya dan bisa bereaksi setelah cahaya kemasan menghantamnya. Cahaya kemasan melingkar dan membungkus dirinya diam-diam di pinggangnya, tetapi Gu Yue sudah bersinar dengan cahaya perak. Dia mempersiapkan dirinya untuk menggunakan spatial retreat, tetapi benda yang ada di pinggangnya terasa akrab. Itu cukup familiar untuk membuatnya menghentikan upayanya menggunakan spatial retreat. Dia secara naluriah melihat ke bawah dan memperhatikan bahwa tanaman merambat emas samar-samar tampak seperti memiliki pola skala pada mereka. Mereka juga memancarkan cahaya kebiruan samar dari dalam. Ini, petik 1. Dia tiba-tiba berbalik tepat pada waktunya untuk menyaksikan kokpit Mesya perlahan-lahan terbuka. Seseorang berdiri di kursi pilot. Bukankah itu Tang Wulin? Tang Wulin tersenyum saat dia melambai padanya. The Blue Silvergrass menariknya ke arahnya, dan Gu Yue berhasil berteriak kecil saat dia terbang menuju kokpit. Tang Wulin menangkapnya di lengannya dan membimbing tubuhnya yang ramping untuk mendudukkannya di kursi kopilot. Kursi pilot dirancang sedemikian rupa sehingga akan membutuhkan pilot untuk berdiri. Ini akan memungkinkan harmonisasi yang lebih besar antara driver dan Mesya dan menghasilkan kontrol yang lebih besar. Secara alami, kawat gigi yang dibuat untuk menahan pilot ada di mana-mana. Kursi kopilot tepat di belakang kursi pilot di samping dan dirancang sehingga kopilot akan duduk. Desain khusus ini di Mesya pada awalnya dimaksudkan untuk mempertahankan kekuatan tempur dengan cepat mengubah posisi kedua pilot melalui pengaturan switching jika pilot dihadapkan dengan komplikasi. Untuk Mesya yang digunakan sipil, itu sempurna untuk membawa penumpang. Di banyak tempat, anak-anak kaya biasanya memiliki Mesya untuk nama mereka sehingga mereka dapat menjemput anak perempuan. Duduk di kursi kopilot Mesya jelas merupakan pengalaman baru dan menyenangkan bagi setiap orang biasa. Setelah dia duduk di kursi kulit yang empuk dan kenyang, sabuk pengaman berbunyi klik secara otomatis. Gu Yue memutar matanya ke Tang Wulin. Kamu datang jauh-jauh ke Sekte Tang hanya untuk meminjam Mesya. Tang Wulin tertawa kecil. Jangan pinjam. Mesya ini milikku. Aku sudah membuatnya custom made di akademi kita dan menyimpannya di sini. Aku takut kereta jiwa. Kesulitan sepertinya menemukanku setiap kali aku naik satu. Meskipun mobil jiwa jauh lebih murah, itu jauh lebih rendah daripada mekanisme dalam hal kepraktisan. Petik 2. Kau mengikuti kursus operasi Mesya hanya untuk ini. Gu Yue bertanya, bingung. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Alasan lainnya adalah bahwa Mesya dan baju tempur tidak saling eksklusif. Mesya hanya akan menambah kecakapan pertempuran saya. Guru Wumeng. Bab 521. Wu Zhangkong secara langsung mengajukan izin melalui Akademi Shrek. Namun, itu hanya diberikan setelah mempertimbangkan fakta bahwa Wu Zhangkong adalah warga negara kehormatan Heaven Dou City, bersama dengan bantuan dan jaminan Mo. Nilai kartu ini jauh melebihi Mesya. Namun, Tang Wulin tidak menyadari semua hal ini. Dengan kartu ini, Mesya kuning rendahnya dapat melintasi tanpa hambatan melintasi benua. Secara alami, satu-satunya syarat adalah dia tidak bisa melakukan kesalahan. Pada tanda pertama masalah, kartu identifikasi Mesya-nya akan disita, dan dia akan masuk daftar hitam. Wu Zhangkong tidak menekankan masalah ini kepada Tang Wulin, karena dia percaya bahwa muridnya tidak akan pernah melakukan kesalahan pemula. Ayo kita pergi.
Tang Wulin berbalik dan berkata kepada Gu Yue yang hanya beberapa inci darinya. Kokpit tidak memiliki banyak ruang. Ini terutama berlaku bagi orang yang duduk di kursi kopilot. Gu Yue memiliki tubuh ramping, jadi tidak terlalu sempit untuknya. Namun, dia juga tidak nyaman. Tang Wulin bisa mengambil aroma samar dari Gu Yue karena ruang yang sempit. Aroma itu sangat lembut dan nyaman untuk hidung. Oke, Gu Yue mengangguk ringan. Mecha kuning itu mengambil langkah maju saat suar yang adil keluar dari pembakar jet di punggung dan di bawah kakinya. Di bawah kendali Tang Wulin, Mecha segera melompat ke langit. Mecha yang menggunakan sipil umumnya hanya diperbolehkan terbang di bawah 1000 meter. Dengan kata lain, mereka hanya diizinkan terbang di ketinggian yang sangat rendah. Setelah Tang Wulin menerbangkan mechanya ke ketinggian sekitar 800 meter, 3 pasang sayap di belakangnya perlahan-lahan dikerahkan untuk mempertahankan penangguhannya di udara. Pendorong terus menyodorkan dan mecha kuning maju menuju Heaven Dow City. Ada sistem navigasi eksklusif di dalam kokpit yang membantunya dalam menunjukkan arah. Pada saat yang sama, itu juga bisa menghindari tabrakan dengan benda terbang melalui sistem navigasi dan radar. Ketika mecha Tang Wulin lepas landas, banyak sekali radar mulai memindai kedekatannya. Mecha-nya akan mengirimkan sinyal melalui serangkaian kode dalam kartu identifikasi mecha untuk memastikan keamanannya sendiri selama penerbangan. Jika ada orang yang terbang ke langit tanpa kartu identitas, terutama di tempat seperti kota Shrek, meriam jiwa pertahanan kota akan segera menyerangnya. Seorang pengawal mecha juga akan bergegas ke tempat kejadian. Wow, rasanya lebih baik terbang di dunia luar, Tang Wulin mengendalikan mechanya dengan ekspresi bersemangat. Gu Yue menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia merasa lucu ketika Tang Wulin mulai memperkenalkan mecha padanya. Seolah-olah dia ingin pamer. Dia tidak pernah tahu bahwa orang ini memiliki sisi seperti itu baginya. Ini harus menjadi sifat seorang pria muda. Jarang melihat Tang Wulin bersemangat seperti ini. Dia benar-benar mencintai mecha. Mecha terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan secara bertahap memasuki mode jelajah. Itu memang jauh lebih cepat daripada mobil jiwa di darat. Pemandangan itu terus-menerus melesat melewati mereka di bawah mecha. Mecha kuning terbang cepat di langit juga menarik banyak perhatian. Selama penerbangan, ada sedikit getaran di bagian dalam, mecha juga bergetar ketika mereka mengalami aliran udara yang bergolak. Namun, kontrol keseluruhan Tang Wulin terhadap mecha agak stabil. Bagaimana ini? Bukankah ini keren? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue di sampingnya. Gu Yue tersenyum. Kenapa kamu tidak memberitahu semua orang bahwa kamu membeli mecha? Tang Wulin tertawa kecil. Ini rahasiaku. Jika aku memberitahu semua orang, bukankah itu sama dengan memamerkan kekayaanku? Tentu saja, bagi orang biasa, memiliki mecha pribadi adalah sesuatu yang sangat mewah. Gu Yue tersenyum. Mengapa kamu memberitahuku? Bukankah kamu khawatir aku akan merasa seperti kamu memamerkan kekayaanmu? Kamu berbeda, jawab Tang Wulin tanpa sadar. Ketika dia berbicara, dia mengambil kendali dari mecha dan membalik di udara sebelum mecha-nya melanjutkan perjalanan. Gu Yue sedikit terkejut setelah mendengar jawabannya, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Melayang di langit terlalu menggembirakan. Meskipun Tang Wulin bisa berlatih terbang selama sesi pelatihannya, itu dilakukan di ruang terbatas. Kali ini, dia benar-benar mengendalikan mecha dan terbang di dunia luar. Rasanya menyenangkan. Tidak heran, inilah sebabnya kebanyakan pria bermimpi menjadi master mecha. Perasaan itu terlalu menakjubkan. Sebuah kereta jiwa membutuhkan 2 jam untuk melakukan perjalanan dari Shrek City ke Heaven Dow City. Terbang di sebuah mecha, di sisi lain, seseorang dapat melakukan hal yang sama di separuh waktu. Itu jauh lebih cepat dan secara alami jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Ketika mecha memasuki batas kota surga Dow, itu belum sore. Tang Wulin membawa Gu Yue langsung ke asosiasi Heaven Dow Blacksmith. Dia telah menghubungi tuan pamannya sebelum dia datang sehingga ada tempat parkir yang disediakan untuk mechanya di sana. Setelah sistem docking berhasil terhubung, mecha turun dari langit. Itu mendarat dengan kuat di tempat parkir khusus di atap asosiasi Heaven Dow Blacksmith. Setelah mecha mendarat dengan selamat, Tang Wulin menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia menerbangkan mecha jarak jauh. Pendaratan yang aman menandakan keberhasilan. Hatch kokpit terangkat dan Tang Wulin turun dari mecha bersama dengan Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat mecha raksasa,
setinggi 10 meter saat kebanggaan meluap dalam dirinya. Dia sekarang adalah Master Mesya. Pada saat ini, kekuatan yang tak terlihat menarik Tang Wulin, menyebabkan dia melihat ke satu arah. Di atas atap gedung Asosiasi Pandai Besi, ada area yang secara eksklusif ditutup untuk Mesya untuk diparkir. Di sanalah Mesya Tang Wulin diparkir. Ada juga peralatan pengisian yang tersedia di sana untuk mengisi ulang Mesya dengan kekuatan jiwa. Tentu, Mesya Tang Wulin bukan satu-satunya Mesya yang diparkir di sini. Ada 2 Mesya ungu di samping Mesya kuning Tang Wulin, dan ada Mesya hitam di sisi lain mechanya. Orang-orang yang berhasil mendapatkan izin untuk memarkir mechanya di sini jelas bukan orang biasa. Namun, pada saat inilah tatapan Tang Wulin membeku. Di sudut yang jauh, sebuah pintu di tempat parkir tertutup perlahan-lahan menutup. Itu jelas ruang yang digunakan untuk memarkir Mesya, tapi sepertinya itu disewa untuk satu Mesya. Ketika tatapannya menyapu ke daerah itu, Rana sudah setengah jalan tapi dia melihat sekilas dari tubuh bagian bawah Mesya. Lapisan cat merah terang tampak meletus seperti guntur mengejutkan dalam pikiran Tang Wulin. Mreret, Mesya merah. Mesya merah adalah Mesya surgawi yang harus secara pribadi dibuat untuk diselesaikan. Untuk membuatnya, bahan kelas atas, keterampilan penempaan kelas 1, bersama dengan esensi dan jiwa bela diri orang yang harus sempurna bergabung dengan materi diperlukan. Ini akan menghasilkan suatu ciptaan yang dalam arti tertentu, hidup. Itu adalah perpanjangan dari kehidupan pengguna dan dalam kasus-kasus tertentu, Mesya surgawi sejati bahkan mungkin menghasilkan situasi di mana jiwa roh dan Mesya akan bergabung menjadi satu. Mesya putih dikenal sebagai Mesya dasar, Mesya kuning adalah Mesya standar, Mesya ungu adalah Mesya tingkat tinggi, dan Mesya hitam adalah Mesya super. Namun, semua Mesya ini tersedia dan tidak biasa. Namun, seseorang dapat menghitung jumlah Mesya merah yang ada dengan jari-jari pada anggota tubuhnya. Rumor mengatakan bahwa Mesya merah ini tidak memiliki batas atas mereka. Mereka bahkan bisa berdiri berhadapan muka dengan 3 kata armor master pertempuran dan hanya bisa dikontrol oleh seseorang dengan basis kultivasi di luar Sol Douluo yang berdering 8. Namun, persyaratan untuk membuatnya juga lebih tinggi, terutama karena membuat kerajinan itu sama sulitnya dengan membuat armor perang 3 kata. Namun, meskipun memiliki beberapa keuntungan yang tidak tersedia untuk battle armor, keuntungan tertentu yang dimiliki oleh battle armor juga tidak tersedia untuk itu. Sederhananya, pernyataan yang mengatakan bahwa baju zirah pertempuran lebih unggul dari Mesya tidak berlaku ketika datang ke Mesya merah. Tang Wulin tidak akan pernah berpikir bahwa ia akan dapat melihat Mesya merah di sini. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas kecantikannya yang lewat, itu saja sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Karena dia melihatnya, Gu Yue secara alami melihatnya juga. Apakah itu Mesya merah legendaris? Gu Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin mengangguk dengan gembira. Mungkin. Ayo, mari kita pergi ke tempat Paman Master. Dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Kemudian, aku akan belajar dari Paman Master sebentar. Lalu aku akan melakukan bisnis dengan paduan rohku sebelum saya membawa Anda ke suatu tempat. Saya pikir saya bisa menyelesaikan semua ini dengan matahari terbenam. Di malam hari, saya akan pergi dengan Anda untuk melakukan apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Oke, jawab Gu Yue ringan. Tang Wulin mengantar Gu Yue ke lift dan pergi ke lantai di mana kantor Zhen Hua berada. Zhen Hua memberi mereka kartu lift khusus. Lantai ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Pintu lift terbuka, dan Tang Wulin dengan bersemangat berjalan keluar. Kemudian, dia berdiri di luar kantor Zhen Hua dan mengetuk pintu dengan ringan. Saya pikir anak itu ada di sini. Masuk. Suara Zhen Hua yang cerah dan jelas datang dari dalam. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan memasuki kantor bersama Gu Yue. Zhen Hua sedang menunggunya, tetapi dia tidak sendirian di kantor. Ada orang lain selain Zhen Hua di kantor itu, dan Tang Wulin mengenal orang ini. Paman, ini kamu. Tang Wulin berkata dengan heran. Apakah pria parubaya yang saat ini duduk di sofa di dalam kantor Zhen Hua bukanlah orang yang menyiapkan makanan untuknya ketika dia pertama kali datang ke sini? Dia tampak seperti berusia 50-an, sehat dan sehat. Namun, Paman Koki ini tidak mengenakan seragam koki hari ini. Sebaliknya, ia mengenakan jubah panjang abu-abu retro biasa. Meskipun dia tampak biasa, dia bisa duduk di kantor satu-satunya pandai besi surgawi di seluruh generasi. Jelas,
Dia bukan orang biasa. Bab 522. Oh, kami punya tamu. Wulin, mau memperkenalkan kami. Zhenhua tersenyum ketika dia mengatakan ini. Tang Wulin menjawab dengan hormat, Paman Tuan, ini teman sekelasku Gu Yue. Gu Yue, ini paman tuanku. Paman ini di sini adalah teman paman tuanku. Tang Wulin telah memberitahu Gu Yue tentang identitas paman majikannya sejak lama. Gu Yue melangkah maju dan membungkuk. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Zhenhua menatap Gu Yue, dan berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dengan kilatan yang meragukan di matanya. Saya mendapat kesan bahwa Anda hanya tahu cara menempa dan berkultivasi. Saya sekarang melihat bahwa kecerdasan emosi Anda juga cukup tinggi. Sangat baik, sangat baik. Duduklah dengan seorang wanita muda, tidak perlu formalitas seperti itu, rumah. Petik 2. Ketika dia merasakan keramahan Zhenhua, Gu Yue tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk ke arah pengrajin surgawi. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Paman Master, saya melihat mesia merah di atap ketika saya tiba. Ini sangat keren. Sayang sekali saya tidak bisa melihat semuanya. Mesia siapa itu? Milikmu. Dengan Zhenhua menjadi satu-satunya pengrajin surgawi di seluruh generasi, itu tidak akan menjadi luar biasa jika dia memiliki mesia merah. Bahkan mesia hitam akan menghabiskan banyak uang, apalagi mesia merah. Harganya bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan Spirit Doulos. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa Zhenhua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, itu bukan milikku. Tiba-tiba Tang Wulin merasa kecewa. Jika mesia merah itu adalah paman tuan, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk melihat dengan baik. Kalau bukan milik paman tuan, yah, itu jelas akan agak sulit. Oh, ya, kamu terbang di sini dengan mesia. Kamu masih punya waktu luang untuk berlatih mengoperasikan mesia. Zhenhua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menjawab, saya selalu menyukai mesia sejak saya masih kecil. Guru Wu mengatakan bahwa Tuan Baju Perang juga bisa menjadi Tuan Mesia, bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Itulah sebabnya saya ingin mencobanya, jadi, aku mendapat mesia kuning yang dibuat khusus di akademi. Petik 2. Zhenhua menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Kamu benar tentang ini, tetapi kamu telah melupakan satu fakta penting, energinya terbatas. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu hanya mesia kuning, tetapi tidak mudah untuk terus meningkatkan mesiamu. Aku pikir Anda masih bisa menangani mesia ungu, tetapi itu tidak akan mudah ketika datang ke mesia hitam di masa depan. Setelah level tertentu, mesia harus menyesuaikan diri dengan master jiwa untuk melepaskan kemampuannya yang sebenarnya. Proses ini membutuhkan penggilingan tanpa akhir, dan guru jiwa harus benar-benar terlibat dalam proses kerajinan, yang juga memerlukan putaran dibak yang tak berujung. Mesia, waktu yang dibutuhkan akan tidak kurang dari apa yang Anda harus habiskan untuk membuat baju tempur Anda. Meskipun para ahli baju tempur papan atas juga akan memilih untuk memiliki mesia, mereka melakukan itu karena mereka telah menemui hambatan dalam perjalanan mereka untuk meningkatkan perlengkapan perang mereka. Di usiamu, aku menemukan yang terbaik jika kamu tidak terganggu sebanyak mungkin. Tidak masalah jika kamu memiliki mesia kuning tapi jangan terlalu asyik. Mesia memiliki beberapa kualitas yang menarik. Jika kamu masuk terlalu dalam, Anda mungkin tidak bisa keluar. Saya sarankan Anda memfokuskan energi Anda untuk menjadi Master Armor pertempuran sesegera mungkin. Itulah jalan yang harus Anda ambil. Petik 2. Setelah dia mendengar kata-kata Zhenhua, Tang Wulin langsung terkejut. Dia benar. Paman Master ada benarnya. Dia belum memikirkannya dari sudut pandang ini di masa lalu. Alasan utama dia bisa melakukan ini adalah karena dia punya 12 jam ekstra untuk berlatih di Battle Soul Hall. Namun, jika dia ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi dengan mesia, dia pasti akan membutuhkan lebih banyak energi. Paman Tuan, aku mengerti sekarang. Mesia milikku ini terutama untuk transportasi, aku tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk itu. Yakinlah. Zhenhua tersenyum. Namun, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang mesia. Dengan kemajuanmu saat ini, kamu tidak akan memiliki terlalu banyak masalah menjadi Master Armor tempur selama kamu mempertahankan upaya kultivasi kamu. Kamu masih dapat mempelajari mesia di masa depan setelah Anda mencapai puncak dan menabrak hambatan dengan baju perang Anda. Anda ingin melihat mesia merah itu. Petik 2.
Tang Wulin segera mengangguk dengan gembira. Zhen Hua tersenyum. Lalu aku akan memutuskan atas nama pemilik dan membiarkan kamu memeriksanya. Tidak ada yang salah dalam memperluas wawasanmu. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan keluar dari kantor. Paman Chef juga bangkit dan tersenyum. Kamu benar-benar murah hati dengan mengorbankan orang lain. Zhen Hua tertawa terbahak-bahak saat dia mendorong pintu terbuka dan keluar. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti di belakang mereka. Ketika dia berpikir tentang bisa melihat mesia merah, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Gu Yue menunjukkan kegembiraan di matanya. Mesia merah adalah sesuatu yang berdiri di puncak rantai makanan di benua. Setelah mereka naik lift, Tang Wulin bertanya kepada Zhen Hua, Paman Master, Anda memiliki mesia merah, bukan? Zhen Hua menggelengkan kepalanya. Saya memiliki mesia hitam. Anda akan mengerti setelah Anda mempelajari lebih lanjut tentang mesia. Membuat mesia merah adalah urusan yang sangat melelahkan. Hati dan pikiran saya sebagian besar terfokus pada penempaan. Saya tidak ingin membuang waktu terlalu banyak pada sebuah red mesia. Alasan utamanya adalah karena aku khawatir aku akan kecanduan. Begitu kamu memasuki dunia mesia merah, tidak ada batasan untuk peningkatanmu. Semua master mesia merah yang aku tahu terobsesi dengan terus-menerus pengembangan mesia mereka. Petik 2. Itu benar. Itu tidak akan berlebihan, bahkan jika kita mengatakan bahwa mesia merah seperti racun. Paman Chef mendesah. Rasa ingin tahu Tang Wulin meningkat setelah dia mendengar mereka mengatakan kata-kata itu. Betapa istimewanya mesia merah yang bahkan pamannya Master tidak mencoba membuatnya dengan sembrono. Sepertinya hal yang sebenarnya jauh melebihi legenda yang diceritakan tentang itu. Mereka kembali ke atap dengan Zhen Hua berjalan di paling depan. Dia langsung menuju ruang parkir mesia merah eksklusif. Dia tidak membuat gerakan pengontrol khusus, tetapi pintu ranah terbuka dan membuka mesia kaki lebih dulu. Kali ini, mereka lebih dekat dan memiliki pandangan yang lebih jelas. Kaki mesia itu sangat ramping. Ada luruk emas gelap di mesia merah cerah. Mesia terdiri dari banyak bagian, tetapi mesia merah ini tampaknya terdiri dari komponen yang lebih sedikit daripada mesia biasa. Sebagai contoh, pergelangan kaki dan solnya tampaknya dibuat dengan komponen tunggal tanpa sambungan. Saat pintu ranah melanjutkan pendakiannya, betis terbuka, lalu paha. Tang Wulin terkejut bahwa mesia merah menyerupai manusia yang diperbesar daripada mesia. Itu ramping, dan proporsinya mirip dengan manusia. Tubuhnya berwarna merah cerah, dan selain dari lurik emas gelap, itu tidak memiliki peralatan berlebihan atau baju besi tambahan. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa dia tidak bisa membedakan kualitas dari paduan yang digunakan untuk menempa mesia ini meskipun pangkat blacksmith-nya. Ini hanya bisa berarti satu hal, paduan yang digunakan untuk membuat mesia merah ini jauh melebihi spirit forging. Itulah alasan mengapa dia bahkan tidak bisa membedakan jenis paduan yang digunakan. Akhirnya, mesia merah ditampilkan dengan penuh kemuliaan di depan mata mereka. Tinggi mesia sekitar 6 meter. Itu terlihat lebih mungil dan gesit dari mesia biasa. Hal yang paling aneh adalah bahwa Tang Wulin tidak melihat senjata yang terpasang pada mesia sama sekali. Ini memberinya tampilan keseluruhan yang luar biasa dan anggun. Mesia biasa masih sangat mirip mesin. Namun, mesia merah ini menyerupai manusia besar yang mengenakan baju besi sederhana. Meskipun tidak memancarkan aura yang kuat, desainnya yang ramping membuatnya tampak seperti sebuah karya seni. Bahkan estetika yang paling cerdik tidak akan bisa menunjukkan satu kesalahan pun. Jadi ini adalah mesia merah yang juga dikenal sebagai mesia surgawi. Zhen Hua berjalan ke sisi Tang Wulin, tersenyum dan berkata, saya kira Anda tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Little Red, suara Paman Chef dalam berbunyi di samping mereka. Pada saat berikutnya, mesia merah bergerak. Lurik emas gelap pada tubuhnya bersinar ketika lapisan cat merah cerahnya memancarkan kilau berkilau. Bos, kamu di sini. Apa yang bisa saya bantu? Suara wanita lembut datang dari tubuh Little Red. Itu bisa bicara. Tang Wulin menatap Paman Chef dengan kaget. Paman Chef maju beberapa langkah. Bukan apa-apa. Ada dua anak yang ingin tahu tentangmu. Aku membawa mereka ke sini untuk melihatnya. Beri kami demonstrasi sederhana tentang bagaimana Anda berbeda dari mesia biasa. Kamu mengerti, bos? Bab 523. Anda mengerti, bos?
Sepertinya Mesya merah itu mengambil nada manis karena melihat Paman Chef. Ini. Tak lama kemudian, lampu merah menyala, dan Mesya merah setinggi 6 meter menghilang ke udara tipis. Ketika itu muncul kembali, itu sudah 10 meter dari tempat dia berdiri sebelumnya. Apakah itu teleportasi? Paman Chef berkata dengan datar, ini adalah salah satu fungsi vitalnya, teleportasi. Dengan ini, ia dapat menggunakan spatial retreat dalam radius ribuan meter. Kemudian, lampu merah sekali lagi dan Mesya merah tiba-tiba tergeletak di tanah. Itu telah berubah menjadi mobil sport jiwa merah yang sangat cantik. Itu memiliki tubuh ramping sempurna dengan 2 kursi di dalamnya. Dengan kilasan lampu merah berikutnya, Mesya merah mulai melayang di udara setelah berubah menjadi bentuk pesawat. Saat itulah mereka bisa merasakan tekanan tajam dari aura yang datang dari pesawat. Lampu merah yang berkedip akhirnya mengubahnya kembali menjadi bentuk humanoid aslinya. Lengannya kemudian mulai berputar dengan cepat, menyebabkan barel meriam jiwa yang tak terhitung muncul ketika duduk dan berubah menjadi apa yang tampak seperti baterai raksasa yang dilengkapi dengan 100 meriam jiwa. Meriam pusatnya memiliki diameter 1 meter. Ini, petik 1, bingung. Itu adalah satu-satunya kata yang mungkin bisa menggambarkan perasaan Tang Wulin sekarang. Apakah ini masih Mesya? Bisakah Mesya melakukan semua ini? Teleportasi, transformasi, apakah ini bahkan sebuah Mesya? Petik 1. Dan, Mesya merah ini milik Paman Chef. Ini, petik 1. Dia benar-benar dan benar-benar bingung. Setelah Mesya merah kembali ke bentuk aslinya, ia bertanya, "Bos, apakah itu cukup?" "Ya, kamu bisa kembali dan beristirahat," Paman Chef berbicara dengan lembut kepada Mesya merah. Little Red melintas sekali lagi sebelum kembali ke posisi semula. Lurik emas yang bersinar di tubuhnya berubah gelap sekali lagi. Mesya hanya berdiri di sana, diam-diam. Paman Chef menoleh ke Tang Wulin dan berkata, ketika Mesya mencapai level tertentu, tidak akan ada banyak perbedaan antara Mesya dan jiwa roh. Hek, mereka bahkan dapat bergabung dengan jiwa rohmu sendiri. Mesya milikku ini memiliki bergabung dengan salah satu jiwa rohku, jadi ini seperti gandaku. Dalam hal kemampuan bertarung yang sebenarnya, itu tidak kalah kuat dari aku bahkan tanpa arah dan kontrolku. Sesuatu seperti ini memiliki potensi pengembangan yang tak ada habisnya. Bagaimana mungkin seorang Master Mesya tidak tuangkan lebih banyak energi ke dalamnya? Untuk alasan itu saja, Anda harus kehilangan jalur lain jika Anda memilih jalur Master Mesya. Petik 2. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, matanya penuh semangat. Ya, dia menyukai Mesya. Faktanya, dia memiliki cinta ekstrim pada Mesya. Dia bahkan rela melupakan kesempatan untuk mencapai pangkat Hyper Douluo untuk mechanya. Hingga hari ini, kekuatan jiwanya masih di peringkat ke-94. Itu akan menjadi prestasi yang tak tertandingi bagi seorang guru jiwa untuk mencapai peringkat ke-94 dalam kultivasi mereka. Namun, peringkat 94 tidak cukup untuknya dan warisannya. Namun, dia tidak menyesal. Dia tidak pernah menyesal sekali menuangkan lebih banyak energi ke dalam Mesya karena dia mencintai mereka. Ini adalah Mesya yang berdiri di puncak dunia Mesya saat ini. Tang Wulin tidak bisa menahan diri dari menelan air liur. Sejenak, dia terguncang sampai ke intinya. Namun, kamu tidak bisa, kamu tidak boleh berjalan di jalan yang telah aku pilih, kata Paman Chef tiba-tiba. Jantung Tang Wulin berdetak kencang saat dia berkata, mengapa? Paman Chef menjawab dengan suara yang dalam, itu karena Anda memiliki keuntungan secara alami berbakat dengan talenta. Jalur Master Mesya tidak cocok untuk Anda. Inilah yang bisa saya katakan kepada Anda. Tidak peduli seberapa kuat Mesya merah dapat menjadi, itu tidak akan pernah mencapai ketinggian yang bisa dicapai oleh armor perang 4 kata. Ini adalah fakta yang memerintah abadi. Bahkan Mesya terkuat merah memiliki batasnya dan satu di luar batas saat ini mungkin tidak akan muncul di generasi kita. Betapa sulitnya hal ini karena saya bekerja sendiri dengan keras ke arah yang khusus ini. Sekarang, untuk Anda, kesulitan untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata di masa depan jauh lebih sulit daripada ini. Kamu belum belajar bagaimana membuat Mesya dan penempaanmu sudah di peringkat kelima. Sudah terlambat bagimu untuk beralih ke Mesya Crafting. Seorang Master Mesya sejati juga akan menjadi pengrajin Mesya. Aku salah satunya, bersama dengan semua Master Mesya merah lainnya juga. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat beralih dan belajar kerajinan Mesya? Petik 2.
Tang Wulin tidak punya cara untuk menjawab pertanyaan ini. Dia benar. Bisakah dia beralih profesi? Jawabannya jelas, dia tidak bisa berubah. Garis keturunan Raja Naga Emas telah memberinya kekuatan melebihi apa yang orang biasa bahkan akan melihat dalam hidupnya. Dia hanya mampu mencapai apa yang telah dia capai hari ini melalui kerja keras dan kultivasi bertahun-tahun. Meskipun dia masih muda, dia sudah memiliki 9 tahun yang solid dalam menempa pengetahuan. Baru setelah 9 tahun inilah dia berhasil menjadi pandai besi peringkat 5. Siapa yang tahu berapa banyak waktu tambahan yang ia perlukan jika ia beralih ke kerajinan Meisha sebagai gantinya. Pada akhirnya, begitulah adanya. Tang Wulin menoleh untuk melihat tuan pamannya di sampingnya. Dia pasti telah membawa Tang Wulin ke sini untuk melihat Meisha merah untuk memadamkan pikirannya tentang menjadi Master Meisha peringkat yang lebih tinggi. Zhen Hua mengatakan kepadanya dengan wajah tegas, "Wulin, ingat ini. Anda bahkan tidak bisa memiliki penyimpangan sedikit pun setelah memilih jalan Anda. Setelah Anda menyimpang, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. Sejarah benua tidak kekurangan jenius. Namun, ada adalah beberapa di antara orang-orang berbakat luar biasa ini yang tersesat. Justru karena mereka terlalu berbakat, bersama dengan kenyataan bahwa mereka memiliki terlalu banyak untuk dipilih sehingga mereka tersesat. Begitu Anda tersesat, sangat mungkin saya akan kehilangan segalanya dan tetap stagnan. Ketika Anda ingin memfokuskan kembali pikiran Anda akan melihat bahwa Anda tidak bisa lagi melakukannya. Itulah alasan mengapa Anda memiliki jati diri Anda yang seharusnya dan tidak pernah berani menyusuri jalan bengkok. Apakah kamu mengerti?" Rasa dingin terasa di hati Tang Wulin. Seolah-olah dia tiba-tiba tercerahkan. "Ya, Paman Tuan, saya mengerti." Zhen Hua tersenyum tipis. "Begitulah. Kamu anak yang pintar, kamu tidak perlu aku terlalu banyak bicara. Aku bukan satu-satunya yang ingin mengatakan ini padamu, aku juga berbicara atas nama gurumu. Aku akan melihat kamu sehingga kamu tidak akan tersesat." Petik 2. Anda sudah berada di jalur yang benar dalam profesi pandai besi Anda. Satu-satunya hal yang Anda butuhkan adalah waktu. Apakah Anda ingat ketika Anda memilih untuk tidak meningkatkan kemampuan Anda dengan obat-obatan? Anda telah memilih jalan Anda saat itu, jalan pertempuran Master Armor. Suatu hari, ketika Anda telah mencapai status seorang Master Armor pertempuran 4 kata dan berdiri di puncak di benua Master Jiwa ini, Anda dapat memilih apapun yang diinginkan hati Anda selama yang Anda inginkan. Anda memiliki Meisha Anda sendiri sebagai alat transportasi, tetapi seharusnya tidak lebih dari itu. Jangan menggali terlalu jauh ke dalamnya. "Ya, Paman Tuan, sudah hampir siang, aku akan menyiapkan sesuatu untuk kalian." Paman Chef tiba-tiba tersenyum. Dia berjalan ke bagian belakang Meisha merah dan menekan tombol tersembunyi di kakinya, menyebabkan sinar cahaya menyinari mereka. Kemudian, sebuah kotak besar perlahan-lahan terlepas dari perut Meisha merah. Itu lebih dari 1 meter persegi. Bahkan, itu sangat besar. Rupanya ada area penyimpanan dalam Meisha merah. Tang Wulin bergegas maju untuk membantu, tetapi Paman Chef menolak bantuannya. "Tidak perlu. Aku akan melakukannya." Dia mengangkat kotak kayu dengan ujung kakinya, dan itu terbang hingga mendarat dengan kuat di tangannya. Tak lama setelah itu, lampu menyala dan Paman Chef menghilang. Dia tidak berteleportasi, dia hanya cepat. Paman Chef benar-benar seseorang yang luar biasa. Dia benar-benar menggunakan Meisha surgawi untuk menyimpan makanan, dan dia suka memasak. Saat dia melihat sosoknya yang sedang surut, Zhen Hua mendesah pelan. Orang ini, dia terlalu mudah terganggu. Dalam hal bakat, dia jelas tidak kalah denganmu tapi dia tidak pernah berhasil melewati ambang Hyper Douluo. Justru karena dia memiliki terlalu banyak pikiran di benaknya. Dia bersedia untuk membiarkanmu melihat Meisha-nya hari ini karena dia berharap kamu akan mengambil ini sebagai pelajaran. Dengan hal-hal yang sudah dia capai, dia seharusnya sudah berdiri di puncak benua sekarang. Petik 2. Paman Tuan, siapa dia? Tang Wulin bertanya. Zhen Hua tersenyum tipis. Tanyakan padanya sendiri saat makan siang nanti. Karena kamu, dia sudah berada dalam dilema untuk beberapa waktu. Ketika dia tahu kamu akan datang hari ini, dia pergi keluar dari jalan untuk bergegas ke sini, dan dia bahkan membawa makanan enak. Dia mungkin bahkan tidak akan melayani saya seperti ini. Petik 2. Ini, untukku. Keingintahuan tertulis di seluruh wajah Tang Wulin. Zhen Hua mengangguk.
Kamu mengalami sedikit kejutan hari ini sehingga kamu mungkin tidak dalam kondisi pikiran yang benar untuk belajar menempa dariku hari ini. Ayo, ayo kita tunggu makan kita. Mereka kembali ke kantor Zhenhua, tetapi hati Tang Wulin masih terbakar dengan rasa ingin tahu. Siapakah Paman Chef? Biarpun dia bukan Hyper Douluo, tapi dia masih orang kuat yang telah diberi gelar Douluo. Terlebih lagi, dia juga seorang Master Mesia Merah. Dia seharusnya terkenal di seluruh benua. Dari segi kemampuan, dia tahu dalam hatinya bahwa pria ini sekuat kakek buyutnya. Meski begitu, Paman Tuan masih merasa kasihan padanya. Mengapa demikian? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu, Tang Wulin menunggu bersama Gu Yue. Setelah 1 jam penuh, beberapa piring makanan lezat disajikan di atas meja. Piring tampak sangat indah dan memiliki aroma khusus yang membuat mereka sangat selera. Hidangan pertama adalah 4 mangkuk sup. Mereka tampak seperti sup bening dengan aroma yang samar. Ketika dia melihat sup bening ini, mata Zhenhua berbinar. Dia tertawa dan berkata, "Wulin, pamanmu beruntung karena kamu hari ini. Ini adalah sup jamur peri. Ini barang bagus." Jamur peri. Sebuah bel berbunyi di dalam kepala Tang Wulin. Dia pernah mendengar tentang tanaman ini sebelumnya.